Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori ketiga tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Uliani, guru kimia SMAN 7 Mataram. Saya mahasiswa PPG kategori ketiga dalam jabatan Universitas Mataram dengan NIM EAM 123100024. Pada kesempatan kali ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran kimia di kelas 12 di SMAN 7 Mataram dengan materi struktur dan tata nama senyawa turunan benzena. Berikut adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan sarannya untuk perbaikan saya mengajar di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Yang tidak masuk hari ini siapa ya? Yang tidak masuk Indah Karmila. Masuk? Tidak masuk. Kenapa Indah? Sakit. Kemudian siapa lagi? Fania. Fania. Oke, Fania kenapa? Izin. Maju. Jaya, jaya, jaya. Oke, baik. Waduh, semangat sekali ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita awali dengan berdoa dulu ya. Ibu minta Raffi untuk pimpin doanya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hari ini berkah pastinya, mendapatkan keberkahan. Amin. Silakan Raffi pimpin doanya. Ya, tentunya Raffi, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa beragama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk doanya. Baik, hari ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya, tapi sebelum Ibu memaparkan materi hari ini, Ibu mau tanya nih, materi di minggu kemarin itu apa? Senyawa karbon. Senyawa karbon. Senyawa karbon itu bagiannya apa saja ya senyawa karbon yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya? Ada 7 yang terdiri dari yang pertama haloalkana, kemudian yang kedua alkohol, yang ketiga eter, dan kalau yang ketujuhnya itu apa? Ester. Oke, Ibu minta 1 orang atau 2 orang dari masing-masing kelompok jelaskan apa itu haloalkana. Masih ingat haloalkana? Angkat tangan. Haloalkana itu adalah senyawa turunan alkana yang dimana salah satu atom hanya atau satu atom hanya itu yang dengan atom halogen. Baik, itu materi kita yang minggu lalu ya. Sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang benzena, di mana benzena merupakan senyawa aromatis yang memiliki bau yang khas. Ya, jadi benzena itu adalah senyawa aromatis yang memiliki bau yang khas. Contohnya adalah parfum. Ibu mau tanya, ada nggak hari ini yang pakai parfum? Ada. Oke, wah semua Bu Guru ya. Jadi itu adalah salah satu contoh benzena. Selain itu, mungkin kalian atau kita semua pernah merasakan yang namanya sakit salah urat. Ada nggak di antara kalian yang pernah merasakan salah urat atau keseleo seperti itu? Ya. Kira-kira kalau kita mengalami hal seperti itu, tindakan yang kita lakukan itu apa? Apa tindakan yang kalian lakukan? Urut, kata kelompok 3. Urut Bu Guru, ada lagi? Selain urut? Dikompres Bu Guru. Ada lagi? Oke, dioles. Nah, biasanya jadi berbagai macam teknik yang kita lakukan nih. Tapi salah satu yang sering kita lakukan itu adalah untuk mengatasi hal tersebut atau mengalami keseleo atau salah urat, pasti kita akan menggosokkan dengan balsem ya. Jadi menggosokkan dengan balsem itu adalah salah satu cara untuk mengatasi sakit keseleo atau
salah urat. Dan ini berhubungan dengan materi kita yang sekarang, yaitu benzena. Inilah salah satu alasannya kenapa kita mempelajari struktur dan tata nama benzena. Oke, tapi sebelum kita menyimak video, Ibu sudah membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, angkat tangan. Yang mana kelompok 1? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, ada 4 kelompok. Jadi di sini Ibu sudah bagikan sebelum kita pembelajaran hari ini. Jadi kita menggunakan kelompok kita yang kemarin ya. Dan masing-masing kelompok kalian minta tolong untuk dikumpulkan di depan kelompoknya. Silahkan. Kelompok yang sudah dibuat namanya ya. Oke. Jadi di sini Ibu sudah memegang nama kelompok kalian. Sekarang simak video di depan. Lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan benzena? Bagaimanakah struktur, sifat, dan penggunaan benzena serta golongannya? Nah, pada video kali ini kita akan membahas struktur dan tata nama senyawa benzena. Senyawa benzena pertama kali disintesis oleh Michael Faraday pada tahun 1825 dari gas yang dipakai sebagai bahan bakar lampu penerang. Nah, akan tetapi ikatan lengkap. Drinking coffee every day didn't work for me, but I couldn't figure out why until I went from 184 to 123. I was doing everything right. I just needed a little tweak to Akan tetapi, ikatan rangka pada benzena berbeda dengan ikatan rangka pada alkena, di mana ikatan rangka pada alkena dapat mengalami reaksi adisi, sedangkan ikatan rangka pada benzena sukar untuk diadisi. Setelah sekian lama, para kimiawan meneliti dan mencari struktur benzena yang dapat menjelaskan hal ini. Pada tahun 1865, seorang kimiawan bernama Friedrich August Kekule mengungkapkan pendapatnya tentang struktur benzena. Menurut beliau, keenam atom karbon pada benzena tersusun secara siklik, membentuk segi enam berakturan dengan sudut ikatan masing-masing 120 derajat. Ikatan antar atom karbon pada benzena adalah ikatan rangkap dua dan tunggal yang saling berselang-seling atau kita sebut berkonjugasi, seperti struktur yang dapat teman-teman lihat berikut ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis sinar X terhadap struktur benzena, diketahui bahwa ikatan rangka pada molekul benzena tidak terlokalisasi pada karbon tertentu, melainkan berpindah-pindah atau kita sebut berdelokalisasi. Nah, gejala ini dinamakan dengan resonansi. Selanjutnya, ikatan rangkap dua yang berdelokalisasi pada molekul benzena ini dinyatakan dengan bentuk lingkaran seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ikatan rangkap dua pada karbon-karbon dalam benzena yang terdelokalisasi ini dapat membentuk cincin yang kuat terhadap reaksi kimia, sehingga tidak mudah untuk diganggu. Teori resonansi inilah yang dapat menerangkan mengapa benzena sukar untuk mengalami reaksi adisi. Nah, dari cuplikan video yang sudah kalian tonton, kira-kira bagaimana? Apa di situ? Bahwa di situ dijelaskan ciri-ciri dari benzena itu sendiri, ya. Jadi, apa saja ciri-ciri dari benzena itu sendiri?
berbentuk siklik. Siklik itu yang kayak gimana? Rantai tertutup ya, dimana kalau rantai tertutup itu berarti berbeda dengan senyawa karbon materi kita sebelumnya. Ya, apa bedanya Bu Guru? Bedanya apa? Kalau rantai karbon dia mempunyai ujung dan pangkal. Ya. Sedangkan kalau benzena dia siklik, yaitu tertutup. Jadi gambarnya seperti ini, gambarnya seperti yang sudah kalian tonton tadi. Jadi gambarnya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Kemudian apa lagi? Dia sudah siklit, kemudian apa lagi ciri-ciri yang sudah kalian? Ya, dia mempunyai rangkap yang selang-seling ya, yaitu di sini rangkap 2 tunggal ya. Kemudian rangkap 2 tunggal, rangkap 2. Kemudian apa lagi? Resonansi. Yang kayak gimana resonansi? Berpindah-pindah. Misalkan dari tempat rangkap 2 pindah bisa jadi ke yang tunggal tadi. Seperti ini ya. Dan rangkap 2-nya pindah ke tunggal. Begitu juga yang di ketiga, rangkap 2-nya pindah ke tunggal. Itu namanya resonansi. Sehingga benzena itu digambarkan seperti lingkaran di dalamnya. Ya, karena dia berpindah-pindah atau berpindah tempat seperti itu ya. Perhatikan, di sini ada 3 etil, 2,4 dimetil heksana ya. Selanjutnya di gambar yang kedua masih tentang hidrokarbon, apa namanya? 2 ya, 2,5 dimetil 2 heptena. Kenapa heptena? Karena dia mempunyai rangkap 2 ya. Itu tentang hidrokarbon. Selanjutnya yang pertama itu adalah ada monosubstituen, di mana monosubstituen itu terdiri dari apa saja monosubstituen? Ya, terdiri dari monosubstituen itu terdiri dari 1 ya, satu substituen. Kemudian yang kedua ada di substituen terdiri dari berapa di substituen? 2. Nah, di substituen itu terdiri bagiannya ada 3. Yang pertama orto, meta, sama para. Selanjutnya yang ketiga itu adalah tri atau polisubstituen ya. Kalau polisubstituen itu apa? Terdiri dari 3 atau lebih. Nah, oke. Jadi karena kalian sudah membentuk kelompok di sini, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kalian. Jadi di dalam LKPD ini kalian akan mendiskusikan soal yang sudah Ibu buat sesuai dengan materi kita yang sekarang. Jadi nanti di LKPD kalian ini kalian akan tulis nama kelompok kalian, kemudian anggotanya, ya. Dan di sini ada beberapa permasalahan yang harus kalian selesaikan dengan kelompok kalian masing-masing atau diskusikan yang nantinya kalian akan presentasikan kalau sudah selesai. Ya, Ibu berikan waktu 25 menit untuk kalian diskusikan. Silahkan tulis nama kelompok kalian serta anggotanya. Matamu, saatnya meraih
Oke, sudah. Ibu rasa waktunya sudah habis, ya. Waktunya sudah habis. Baik, tiba saatnya kita masuk ke fase yang keempat, yaitu tentang pengembangan dan penyajian hasil. Jadi di sini Ibu akan seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk menjelaskan materi, bukan menjelaskan materi, tetapi soal permasalahan yang ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Kita mulai dari kelompok 1, 2, atau kelompok 1, 3, 2, 4. Atau seperti itu, atau 1, 2, 3, 4. Gimana? Kita acak ya. Atur sudah. 1, 3, 2, 4 gitu. Ya, oke. Baik, Ibu matikan biar ada teman. Teman matiin. 2 kali. Oke. Baik. Yang pertama perhatikan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Hapus. Di sini kami ingin menjelaskan yang pertama tentang ciri-ciri benzena yang akan dijelaskan oleh teman kami Zafran Narasi. Kepadanya dipersilakan. Oke. Aduh, bagus nih. Kiri. Jadi cara ciri-ciri benzena itu ada 5. Yang pertama adalah berbentuk siklik. Berbentuk siklik itu artinya dia tertutup. Dia rada tertutup. Artinya rada tertutup dia bentuknya segi 6. Perhatikan. Berarti menjadi rangkap 1. Berarti di sini rangkap 2. Kalau di sini rangkap 2 berarti di sini rangkap 1. Kalau di sini rangkap 2 berarti di sini rangkap 1. Terus yang kelima mempunyai rumus C6 C6 itu didapati dari C yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus H6 itu didapati dari H yang di sini. Berarti ini ada 6 atom C dan 6 atom H, jadi C6. Baik, dari pemaparan kami yang ke depan tidak kurang jelas, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ada gambar bentuk yang lain enggak selain yang ini? Jawaban yang ini. Ada gambarnya. Apa pertanyaannya? Misal ada kayak enggak kayak gini lah, kayak satu tuh dari atas. Oh ya. Sebentar. Paham nggak dari pertanyaan kelompok 1? Gambar yang lain. Maksudnya bentuk dari yang ini yang lain kan nggak mesti ini aja. Nah, Saya yang lain juga. Oke, kita lihat. kata-kata hari ini. Kamu udah rawas buat pertanyaan. Kemudian di sini yang 3, 4, di sini perubahan. Kayak gini. Berarti tergantung dari induknya ya. Induk berarti. Oke, sudah kelompok 1? Sudah. Oke, silakan kalau sudah ditutup kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beri tepuk tangan. Di sini kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan soal yang sudah Ibu berikan di dalam LKPD ya. Jadi sekarang Ibu mau simpulkan dari presentasi, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil di dalam pembelajaran kita di awal sampai selesai diskusi yang tadi? Mengetahui ciri-ciri benzena. Ya, silakan angkat tangan kelompok 1. Apa itu? Silakan. Mengetahui ciri-ciri. Berdiri. Mengetahui ciri-ciri benzena dan bisa menuliskan kata nama benzena. Oke, mengetahui ciri-ciri. Kalau ciri-cirinya itu apa? Kelompok 1, ciri-ciri. Coba diulang lagi. Yang pertama.
Yang pertama berbentuk siklis. Bentuk siklis. Kelompok yang lain juga. Yang kedua, Berkonjugasi atau berselang-seling. berselang-seling. Yang ketiga, Beresonansi. oke. Yang keempat, Mempunyai 6 atom C ya, mempunyai 6 atom H. iya, berarti dengan rumus C6H6. Adapun di sini yang kita sudah ketahui di sini dalam bentuk substituen ya atau substitusi. Jadi benzena itu dibagi menjadi 3 substituen yang sudah kalian bahas. Yang pertama ada mono. Ya. Mono itu terdiri dari 1 ya. Kemudian ada di substituen yang terdiri dari 2 ya. Adapun di substituen itu dibagi lagi bagiannya. Apa aja bagiannya? Yang pertama. Ada orto, Yang pertama itu adalah ada orto. Orto yang terdiri dari C1 dan C2. C sampai nomor 2 ya. Kemudian yang ke B, Meta, yang ke B ada meta, di mana meta itu dari 1 sampai 3. Selanjutnya yang ke C ada para dari 1 sampai 4. Nah, itu untuk di substituen. Kemudian yang ketiga, tri atau poli namanya ya, tri substituen atau poli. Apa itu? Yang mempunyai, yang terdiri dari 3 atau lebih, ya, 3 atau lebih. Oke, kita lihat di sini. Ini termasuk dari tri atau poli substituen karena dia mempunyai 4 substituen. Ya, di mana patokan kita itu adalah ada cabang sama induk kan? Masih ingat? Masih ingat nggak prioritasnya? Prioritas yang pertama itu apa namanya? Asam benzoat. Coba ingat lagi COOH, lihat. Kemudian prioritas yang kedua, 5 SO3H. 5 O3H. Atau asam benzena sulfonat. oke. Yang 7 substituen, yang 9 prioritas. Yang 9 prioritas bisa kalian lihat, coba dicek lagi. Dicek. Kemudian prioritas yang ketiga itu apa? COH. COH. Prioritas yang keempat? OH. Prioritas yang kelima? NH2. Kemudian yang terakhir? CH. X. X yang terdiri dari FCl. F, Cl, Br, dan I. Seperti ini? Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di tri substituen atau polinya, kalau kita bahas di soal kelompok 4. Nah, di sini kan 1 ya. Dia termasuk urutan prioritas yang keberapa? 9. 9. Berarti di sini induk. Dia jadi induk dan dia menjadi cabang. Namanya apa? Bromo. Tri. Bromo ya. Namanya ini bromo. Kemudian untuk penomorannya pastinya kalian yang mana-mana. Ya. Karena di atas ya biasanya kita mulai dari yang atas dulu. 1, 2, 3. Jadi namanya 1,2,3 tribromo benzena. Benar ya? Oke. Selanjutnya soal yang terakhir dari kelompok 4 juga. Nah, di sini apakah dia termasuk dari mono, di atau poli? Poli. Kenapa? Karena terdiri dari Iya, karena lebih dari 3, Bu. Kalau dia 3 berarti tetap dia poli ya. Kalau dia 2 apa? Di. Kalau dia 1? Mono. Nah, karena dia ini adalah poli atau tri, jadi di sini kita akan mencari mana yang jadi induk dan mana yang jadi cabang. Yang induknya CH3 itu urutan prioritas keberapa? 7. Berarti kita tandai CH3 sebagai 7, kemudian ini sebagai cabang yaitu NO2. NO2 itu prioritas keberapa dia? 8. Berarti 7, 8. Ini sebagai induk dan ini sebagai cabang. Ini sebagai cabang. Lalu untuk penomoran, kalian harus utamakan induknya. Dimanapun induknya berada, disitulah kalian memulai penomorannya. Misal, contoh. Nah, misalkan di sini adalah CH3, kemudian di sini ada Cl,
kemudian di sini ada CL, di sini ada CL. Nah, yang mana indoknya? Di CH3. Berarti kita nomornya mulai dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Di sini 1, dari bawah. Kenapa kita dari bawah? Karena dekat dengan cabang. Ya, karena lebih mendekati dari cabang. Jelas CL ini sebagai cabang, cabang. Dengan nama, apa namanya? 2,3 Toluena. Karena CH3 sebagai induk, jadi namanya toluena. Bagaimana kalau CH3 menjadi cabang, namanya apa? Metil. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, itulah sedikit kesimpulan dari materi kita hari ini, ya. Jadi, untuk merelaksasikan kembali, di sini Ibu mau ice breaking dulu. Sudah siap? Siap. Permainannya adalah kalian harus mendengarkan kata ibu guru. Ya. Kata siapa? Ibu guru. Ya? Siap. Ibu guru. Selain ibu guru jangan didengarkan. Ya. Ice breaking ini saja, tapi selainnya harus kalian dengarkan semua kata guru, baik bapak maupun ibu guru kalian, ya. Kali ini di dalam ice breaking, ya, permainan kita, kata ibu guru saja kalian dengarkan. Oke, sudah siap? Tes dulu. 1 kali tes nih, karena waktu kita tidak banyak. Ibu berikan waktu 5 menit dalam ice breaking. 1 kali tes. Ibu guru berkata, silakan berdiri. Ibu guru berkata, tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Oke. Ibu anggap sudah tahu, ya. Jadi kita mulai. Ibu guru berkata, silakan duduk. Nah, kali ini kita masuk ke penilaian. Ya, penilaian nih, penilaian. Oke. Baik, sudah siap? Yang kalah berarti anggap gagal, ya. Yang tidak kompak apalagi gagal. Baik, Ibu akan menilai kekompakan kalian. Selain kekompakan, konsentrasi pastinya. Baik. Ibu guru berkata, silakan berdiri. Ibu guru berkata, angkat tangan sebelah kanan. Turunkan. Kelompok 3. Oke. Ibu guru berkata, turunkan. Oke, Ardi salah, silakan turun, kelompoknya anggap gagal kelompok kalian. Sekarang ada tinggal sisa 3 kelompok lagi. Ya, durasinya lebih cepat lagi. Ini baru durasi pelan, sudah salah. Next. Pak guru berkata tepuk tangan. Bu guru berkata tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan 2 kali. Ibu guru berkata ketawa. Ketawa lagi. Oke, diam yang gugur, tolong jangan ganggu temannya. Ibu guru berkata, angkat tangan sebelah kiri. Angkat tangan sebelah kanan. Turunkan. Ibu guru berkata, turunkan. Silakan duduk. Ibu guru berkata, silakan duduk. Oke. Baik, sudah Ibu anggap sudah selesai. Sekarang Ibu mau membagikan lembar soal. Soal evaluasi. Di mana soal evaluasi di sini adalah kalian akan mengerjakan soal per individu. Kali ini di dalam soal evaluasi tidak kelompok, melainkan individu. Tulis nama kelas kalian pastinya. Sekali lagi sendiri atau per individu, ya. Tidak ada diskusi, melainkan kalian kerja apa? Sendiri. Oke, Ibu bagikan. Jangan lupa nama kalian. Ibu guru berkata,
Kelihatan tugas. Ih, kau punya nih. Ambil sendiri. Jangan aja. Oke. Bu Guru. Iya. Guru. Kurang satu. Kurang satu, Bu. Oh ya. Kasihan. Ya, jadi kalian jawab di situ di lembar evaluasi kalian, lembar soal kalian, kalian tulis nama, kemudian jawabannya di situ. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian kerjakan Oke. dari sekarang. Oke. Nah, sudah? Vi, sudah Vi? Oke. Baik. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, sekarang Ibu mau bagikan refleksi siswa ya. Jadi di sini Ibu akan bagikan refleksi guru di mana ada tanda STS, TS, RR, ST. Di mana STS ini adalah sangat tidak setuju, kemudian TS ini tidak setuju, setuju, ragu-ragu, RR, kemudian S ini setuju dan sangat setuju. Apa saja? Jadi komponennya itu yang pertama yang kalian centang di sini adalah atau yang kalian setujui, yang kalian tidak setujui, atau yang kalian ragu-ragukan itu ada 2 poin. Yang pertama penggunaan metode. Ya, metode kita menggunakan metode PBL yaitu problem based learning. Kemudian kemahiran. Poin yang kedua itu adalah tentang kemahiran dalam mengajar. Di sini ada 15 pertanyaan. Di sini tinggal kalian centang saja. Kalian centang sesuai dengan hati nurani kalian sendiri. Tidak usah lihat kiri kanan kalian, melainkan kalian centang sendiri menurut kalian. Oke, silakan. Beli sendiri. Lihat ini salah ya. Gini dah. Ayo. Enggak tahu. Saya kira sangat setuju ini artinya, Cuk. Maksudnya salah itu kamu. Baik, sudah. Nah, sekarang materi pembelajaran kita sudah selesai. Kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, kemudian refleksi. Sekarang Ibu mau bertanya untuk pertanyaan terakhir dari materi yang sudah Ibu paparkan. Ada pertanyaan nggak dari kalian? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu tutup. Ya, sebelum Ibu tutup, jadi untuk materi pembelajaran kita minggu depan, yaitu tentang karbohidrat dan protein. Itu ya materi kita minggu depan. Jadi sekarang sebelum kita tutup, seperti biasa silakan kita pimpin doa dulu. Silakan kita berdoa untuk penutupan pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri aktivitas pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Siap beri salat. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.